Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Haji Sumatera Utara Mas Dalifah Pasaribu kemarin mewisuda 332 lulusan ahli madya keperawatan dan kebidanan di Medan. Pelantikan Sarjana Program Studi Diploma 3 Keperawatan dan Kebidanan Stikes Haji Sumatera Utara dihadiri Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara Dian Armanto, Ketua Aptisi Sumatera Utara Bahdi Nur Tanjung, Pengurus Yayasan Stikes Haji Sumatera Utara, serta Ketua Organisasi Kebidanan, Keperawatan, dan Keluarga Wisudawan Wisudawati. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya, memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk menyikapi pasar kerja dan kehidupan bermasyarakat. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan perkembangan, pendidikan Stikes Haji berhasil meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta pengadaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung untuk belajar mengajar bagi peserta didiknya. Salah seorang pendiri dan pengurus Yayasan Pendidikan Kesehatan Stikes Haji Sumatera Utara, Mas Rosi Regar, mengatakan upaya pengembangan stikes ke depan harus berpegang pada prinsip mempertahankan yang sudah ada agar relevan dan baik. Dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan manajemen maupun kerjasama dengan berbagai pihak dapat membawa Stikes Haji Sumatera Utara lebih eksis di Sumatera Utara. Pengurus baik yayasan maupun dari stikesnya itu, maka langkah-langkah yang harus dipikirkan itu ya ada yang kita bikin jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek misalnya kita akan lebih lagi meningkatkan kualitas daripada pengajar. Ya. Karena mustahil anak didik ini bisa diajar dengan baik kalau status dari pengajarnya itu tidak baik. Itu yang pertama dalam jangka pendek. Ya. Dalam jangka menengahnya kita akan mengembangkan beberapa pendidikan. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya. Ada beberapa pendidikan yang akan kita laksanakan. Bahkan Pak Bahdin tadi sudah mengatakan kemungkinan kita akan dijadikan semacam nominasi untuk membuka di S2 kebidanan. S2 kebidanan. Jadi suatu penghargaan bagi kita. Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara Dian Armanto mengatakan Stikes Haji Sumatera Utara saat ini merupakan kampus terbaik dan memiliki fasilitas terlengkap di Sumatera Utara yang menjadikan para lulusan berkualitas dan siap bersaing dengan tenaga kesehatan lainnya di Indonesia. Saya kira stikes yang sehat, salah satunya adalah stikes haji. Sehat itu berarti punya izin, datanya masuk PDPT, kemudian akreditasinya bagus. Inilah ciri PTS yang akan selalu mendapatkan bantuan dari Dikti melalui Kopertis, seperti beasiswa. Kemudian ada 3 beasiswa itu, bidik misi salah satu diantaranya, prestasi. Saya kira cukup menjadi pertanda lah bahwa kedepannya pengelolaan Stikes Haji ini cukup baik dan kedepannya akan semakin berkualitas. Kalau keterjagaannya berkaitan dengan rasio dosen mahasiswa juga sampai sekarang masih bagus dan itu terus dijaga, saya kira itu pertanda baik bagi Stikes Haji. Dalam kesempatan itu turut diberikan piagam penghargaan bagi para lulusan terbaik Akper dan Akbid Stikes Haji Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Semut 45 kali ini. Kami dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan Indonesia Sumatera Utara, Senat dosen, hormati Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas A2 Wisudawati, program studi D3, puji dan syukur kita ucapkan dari menyelenggarakan dan membanggakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Syawal ini yang berbahagia. Ini sudah kami para mahasiswa.
Anak dari Bapak Saripudi, sekretaris 3,27, Yuni Adelina, sekretaris 3,18, anak dari Bapak Ahmad Suryani, sekretaris 3,20. Investasi 2,98. Fitriani, anak dari Bapak investasi 3,07. Heni Octaviani. Saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan menurut undang. Ya, tentunya untuk mendapatkan kualitas yang baik itu banyak juga faktor yang harus kita pikirkan. Pertama, mulai dari SDM, sarana prasarana, kemudian mahasiswanya sendiri. Di dalam proses ini, disinilah kita harus menggodoknya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tentunya seperti kita membuat suatu ramuan makanan, kalau sudah cukup semua bumbu-bumbunya, hasilnya akan lebih baik. Demikian juga di pendidikan ini. Jadi kalau udah mulai dari SDM, mahasiswa, keinginan mahasiswa, motivasi mahasiswa, dan juga sarana prasarana, itu insya Allah lulusannya pasti akan baik gitu. Nah, untuk mengukur itu tentunya dilakukan dengan uji kompetensi tadi. Nah, dengan uji kompetensi inilah mengukur apakah kualitas kita itu baik atau tidak. Namun banyak faktor-faktor yang lain sebenarnya di samping uji kompetensi tersebut. Tapi itu tentunya ada fasilitas laboratorium. Keberadaan saat ini bagaimana tuh? Ya, fasilitas laboratorium kita ini adalah fasilitas sentral ya untuk keseluruhan program studi, yang mana kita mendesainnya seperti mini hospital, yang nanti yang anak-anak ini, mahasiswa ini mereka praktek di sana seperti skill lab-nya. Nah, kita mengajarkan, kita melakukan bimbingan seperti bagaimana mereka melayani di rumah sakit, mulai dari inform konsen sampai dengan evaluasi. Mereka lakukan seperti apa yang dikerjakan di rumah sakit kepada pasien, inilah yang akan diajarkan kepada mahasiswa di skill lab-nya. Oke. Nah, kedepannya bisa lebih baik lagi, Bu. Apa kalau sudah satu pemikiran seluruh pengurus baik yayasan maupun dari stikesnya itu, maka langkah-langkah yang harus dipikirkan itu ya ada yang kita bikin jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek misalnya kita akan lebih lagi meningkatkan kualitas daripada pengajar. Ya. Karena mustahil anak didik ini bisa diajar dengan baik kalau status dari pengajarnya itu tidak baik. Itu yang pertama dalam jangka pendek. Ya. Dalam jangka menengahnya kita akan mengembangkan beberapa pendidikan. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya. Ada beberapa pendidikan yang akan kita laksanakan. Bahkan Pak Bahdin tadi sudah mengatakan kemungkinan kita akan dijadikan semacam nominasi untuk membuka di S2 kebidanan. Ya, S2 kebidanan. Jadi suatu penghargaan bagi kita. Ya, belum ada di Sumatera Utara.
Jadi kalau ini memang jadi kenyataan nanti, maka kitalah yang pertama berangkat. Ya. Jangka panjang kita akan mengembangkan stikes ini, mungkin akan kita jadikan semacam universitas gitu. Ya, semacam universitas gitu. Jadi dengan ada nanti beberapa fakultas-fakultas ya, yang mengayomi universitas ini. Cuman barangkali kita akan memikirkan lagi peraturan-peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang ada tentang persyaratan-persyaratan, baik persyaratan umum maupun khusus ya, daripada mendirikan universitas itu. Tapi bagaimanapun ini menjadi cita-cita dari kita, ya, cita-cita kita yang terpanjang. Mungkin itu barangkali. Diberikan bantuan beasiswa Baik. pada Saya kira tiket yang sehat, salah satunya adalah tiket haji. Sehat itu berarti punya izin, datanya masuk ke DPT, kemudian akreditasinya bagus. Inilah ciri PTS yang akan selalu mendapatkan bantuan dari Dikti melalui Kopertis, seperti beasiswa. Kemudian ada 3 beasiswa itu, bidik salah satu diantaranya, prestasi. Saya kira cukup menjadi pertanda lah bahwa kedepannya pengelolaan stikes haji ini cukup baik dan kedepannya akan semakin berkualitas. Kalau keterjagaannya berkaitan dengan rasio dosen mahasiswa juga sampai sekarang masih bagus dan itu terus dijaga, saya kira itu pertanda baik bagi stikes haji. ini harapan kedepannya khususnya stikes haji semua ini Iya. supaya lebih. Saya kira berdasarkan keyakinan yayasan, stikes haji ini bisa menambah prodi lah. Untuk suatu saat bisa menjadi universitas kesehatan misalnya. Itu program ke depan yang perlu dipertimbangkan oleh yayasan dan stikes haji sendiri. Kenapa? Karena belum ada di Sumatera Utara universitas kesehatan misalnya. Sehingga semua prodinya mengacu ke prodi-prodi yang ada di kesehatan. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, saya kira prospeknya tambah cerah.